Umur dunia waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak pengurus, Bapak Ketua RW, RT dan semuanya, dan sebut satu persatu, Bapak Ibu sekalian dan anak-anak yang disayangi. Mari kita bersyukur dan tidak henti kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala malam ini sampai kita ke malam yang ke-17 Ramadan dalam keadaan sehat, dan di samping sehat yang paling penting lagi juga adalah dalam keadaan masih bersemangat. Kalau saya dengar tadi bapak-bapak berselawat itu waktu tarawih itu bukan main, ya kan? Itu namanya semangat. Ada orang sehat tapi tidak bersemangat. Ya. Kalau ada orang bersemangat kurang sehat menjadi sehat ini. Jadi puasa itu kata Nabi sehat. Makanya kita jaga kesehatan kita dan kita jaga pertahankan semangat kita. Beribadah itu juga harus pakai semangat. Ya, Ibu bapak sekalian, anak-anak coba duduk tenang sebentar ya. Itu yang diliburkan. Oh, lain. Nah, bagi dulu. Kalau anak-anak dikasih air, apalagi dikasih kue. Tapi kalau anak-anak bisa, kalau bapak-bapak yang begitu itu luar biasa. Bagi, kalau boleh bagi sampai habis. Udah? Sudah ikhlas. Jadi pakai orang. Contohnya menteri-menteri nggak ada proposal, ya, tapi pakai apa juga. Bapak Alaidin Koto, pertanyaannya adalah yang Pak Alaidin itu yang mana? Kalau ada anak kita Pak Alaidin, saya angkat tangan. Ini kayak Alaidin. Gimana itu? Apa ini yang lain? Bukan. Ini tangan yang lain. Ya. Saya pegang dada. Ini kayak yang paling. Ini dada lain. Ini kepalanya. Ini kakinya. Kalau begitu, yang lainnya yang mana? Panggil orang-orang itu yang mana? Ingat yang dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina, wahai orang yang beriman. Kalau kita pergi takziah, melayat, ada tetangga kita, saudara kita meninggal, yang kita cari apa? Misalnya namanya Bapak A. Ada yang nama Bapak Aziz kira-kira itu nanti. Kita datang ke rumah, apa yang kita tanyakan? Mana Bapak A-nya atau mana jenazah Pak A? Apa jawabannya dulu? Jenazah. Lalu kita temui, tengok kita dibuka mukanya, kita doakan. Ini jenazah Pak A. Kalau ini jenazah Pak A-nya mana? Mana Pak A? Ini jenazah, bukan Pak A kalau begitu. Pak A-nya mana? Ini yang perlu kita sadari tentang diri kita. Rupanya yang terbujur
manusia dicipta oleh Allah dari segumpal darah, terus segumpal darah setetes air mani, kemudian berubah darah, lalu daging itu dirangkai oleh Allah berupa dengan tulang belulang kayak seperti ini ya, seperti boneka ada dalam perut, tapi diam saja. Setelah beberapa puluh hari bergerak. Allah membentuk, wa idza sawaituhu nafaqtuhu min ruhi. Setelah dibentuk kayak bentuk boneka, lalu aku tiuplah rohku ke sana, ke boneka itu, bergeraklah janin itu. Waktu itulah baru bernama manusia. Sebelumnya belum. Nah kalau begitu, sebelum ditiupkan roh, ya diam saja. Tapi setiap ditiupkan roh, baru dia bergerak. Kalau begitu sebenarnya yang bergerak itu apa? Janin itu atau roh itu yang bergerak? Berarti roh itu bergerak dan dia menggerakkan janin. Artinya adalah, makanya para filsuf, ulama mengartikan manusia itu adalah rohnya itu. Rohnya itu manusia. Ketika dia hidup, roh mengambil jasad kita. Waktu meninggal, roh itu keluar dari jasad, tinggallah jasad itu. Nah yang dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, roh itu bukan jasad asli. Bapak Ibu sekalian, kalau begitu puasa itu sesungguhnya adalah yang menahan lapar dahaga itu adalah roh kita itu sendiri. Maka begitu datang Ramadan, terpanggillah orang yang terpanggil, dia rohnya terpanggil, maka dia akan puasa, bukan dalam artian jasadnya saja, tetapi adalah intinya adalah rohnya itu yang mengendalikan. Makanya dia akan puasa karena dipanggil oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, yang roh itu dia merasakan dia puasa bukan untuk diet atau diet, bukan untuk mengurangi berat badan, bukan karena orang puasa dia puasa, tapi karena dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu intinya puasa dan juga ibadah yang lain. Nah, jadi yang ya ayyuhalladzina, nah, roh yang mana? Roh yang tadi yang sudah beriman dipanggil beriman. Panggil itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum. Berikutnya, penggalan berikut, diwajibkan atas kalian, atas kamu. Apa yang dengan puasa? Artinya adalah rohnya dipanggil, lalu diberi kewajiban melaksanakan puasa. Puasa apa? Ramadan. Kama aku tiba alal ladina min qablikum. Ini berita. Pemberitahuan bahwa puasa itu bukan hanya kalian, tapi juga orang-orang yang sebelum kalian. Penggalan berikutnya, la'allakum tattaqun. La'allakum itu terdiri dari dua kata, la'alla dan kum. La'alla itu kalau kita pelajari bahasa Arab, kalau ilmu nahwu namanya litaraji, dari sini artinya mudah-mudahan, semoga, agar kalian takwa. Kalau mudah-mudahan, kalau agar, itu tidak pasti. Tidak pasti. Kalau begitu bagaimana? Tidak semua orang puasa bisa memperoleh takwa. Tidak semua orang puasa bisa mendapat derajat takwa.
min syami illa yawmal atas. Betapa banyak orang puasa dan apa-apa itu lapar dan dahaga. Kita jangan seperti itu dalam berpuasa. Oleh sebab itu sekarang perbarui saya berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Apa langkah yang ditempuh supaya dapat takwa dalam puasa? Ikuti puasa Nabi. Cara Nabi yang pertama puasa yang penting, ibadah yang digemari Nabi yang pertama apa? Meningkatkan ibadah sholat. Kalau meningkatkan berarti sudah salah. Kalau biasa yang wajib-wajib sekarang dilanjutkan. Yang ketiga apa? Tilawatul Quran. Sini kita akan masuk membahas nuzulul Quran. Nabi menggiat akan membaca Al-Quran terus menerus dikasih. Bapak Ibu sekalian kita lanjutkan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan yang di bulan itu diturunkan Al-Quran. Al-Quran itu apa? Hudan linnas. Ibu, Bapak sekalian, ini kita sering lupa, ini sering terabaikan oleh kita. Hudan linnas. Biasa kita baca petunjuk sebagai bagi manusia. Betul. Hudan itu artinya adalah pembimbing, petunjuk jalan, penunjuk jalan. Untuk siapa? Untuk manusia. Linnas. Manusia yang mana? Yang tadi, yang beriman tadi, yang beriman tadi. Bagi penunjuk jalan. Penunjuk jalan artinya Al-Quran itu adalah hidayah Allah, pembimbing yang diturunkan oleh Allah. Seorang mufasir namanya beliau mengatakan begini, hidayah Allah itu empat bagian. Yang pertama disebut dengan ilham atau ghariza atau insting. Kalau insting itu apa? Kita tahu ada gerakan-gerakan tertentu yang datang kepada kita. Dengan insting manusia bisa terbimbing juga, diberitahu di sini ada bahaya, di sini ada ular, ada insting merasakan itu. Bahkan sebenarnya dengan insting kita bisa tahu kalau ada orang datang ke rumah kita, orang ini berniat buruk atau berniat baik, kita tahu. Tapi tidak selalu benar. Tapi itu termasuk apa yang disebut dengan hidayah, insting. Kalau hanya dengan insting, manusia itu kalah dari hewan. Dari hewan, anjing kuat insting, maka dijadikan sebagai pencari orang maling. Berarti masih kalah manusia. Yang kedua, Allah mengasih hidayah namanya hawas. Apa itu? Perasaan penciuman, artinya menangkap. Namanya panca indera. Ada mata, ada hidung, ada telinga, ada lidah, ada kulit. Panca indera juga digunakan manusia untuk menuntun manusia, untuk membimbing kita. Ya, oh ini jalannya ke sini. Oh ini masjidnya bagus. Ini cantik. Membimbing. Tapi kalau dengan indera, panca indera, manusia masih kalah dengan hewan. Apalagi ada gajah segala macam. Lalu yang berikutnya Allah kasih hidayah namanya akal. Akal itu hanya manusia punya. Hewan tidak punya. Tetapi kalau hanya dengan akal, tidak semuanya apa yang tentang akal itu benar. Bahkan akal bisa berubah menjadi jahat. Kalau sekarang Bapak Ibu sekalian,
Ini salah satu kalau terbukti dan benar pemilu kita kali ini curang dan sangat amat curang. Kalau benar lah itu kenapa? Saya pernah berkata begini, kalau betul pemilu kita ini curang dan tertipu orang satu negara, satu bangsa, saya katakan orang yang menipu itu bisa menjadi salah satu keajaiban dunia. Di Indonesia ini ada salah satu keajaiban dunia apa? Nah, Borobudur, tambah satu lagi. Ada orang hebat bisa menipu sebuah bangsa, menipu semua. Masukkan dalam Guinness Book of Record. Mampu menipu orang. Jadi ajaib dunia pertama kalau benar. Kita tidak punya data aja. Itu kena akal jahat. Maka manusia itu masih bisa salah dengan hidayah akalnya. Yang keempat, Allah beri hidayah namanya di agama. Nah, Al-Quran itu adalah hidayah Allah, itu agama untuk menuntut kehidupan kita. Membedakan mana yang baik, mana yang salah, yang buruk, yang sesat, mana yang benar. Itu Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, kalau itu makna daripada Al-Quran, dan sekarang malam ini kita memperingati nuzul Al-Quran, itu artinya adalah pertanyaannya, betulkah kita sudah menjadikan Al-Quran sebagai pembimbing hidup kita? Betulkah kita orang beriman katanya sebagai pembimbing hidup kita? Kita kan banyak bingung sekarang. Pagi kemarin saya berceramah di masjid saya. Itu agak pedas pertanyaannya, Pak, katanya. Sekarang kami bingung. Apa bingung? Yang ulama itu apa? Pertanyaannya kan menyinggung sekali. Kenapa begitu? Ini ulama juga, ini ulama juga. Tapi sekarang ulama ini dulu cerita bukan main, banyak membimbing umat. Sekarang berubah, malah mendukung kecurangan. Gimana sebenarnya ulama? Saya nulis buku namanya Bertanya Kepada Allah. Salah satu judul yang saya bahas itu ulama baik. Ketika buku itu dibedah beberapa bulan yang lalu, salah seorang pembedah buku itu mengatakan, Pak Ledin menulis ulama baik, kenapa nggak ditulis ulama buruk? Saya jawab, kalau sudah buruk namanya tidak ulama lagi. Maka saya jawab pertanyaan tadi, kalau sudah buruk nampaknya tinggalkanlah dia sudah tidak ulama lagi, dah keluar dari ulamanya. Cuman dia masih pakai sorban, masih pakai jenggot, masih baca tasbih. Itu ulama yang menyesatkan umat. Makanya kata Imam Al-Ghazali namanya ulama usuk, ulama sok. Apa Ibu sekalian? Nah, kembali kepada tadi yang keempat, kalau betul kita ini orang beriman mengikuti Al-Quran, ya, Al-Quran itu adalah pedoman. Pertanyaannya, sudahkah benar kita menjadikan Al-Quran sebagai pembimbing hidup kita? Saya jawab aja lah, tidak. Apa tidaknya? Ya, salat juga, puasa juga, zikir juga. Tetapi
tapi yang diikuti bukan bimbingan Al-Quran. Kenapa ada orang yang dulu baik, betul, salahnya banyak segala macam, sekarang berubah, malah mau mendukung kecurangan? Kenapa? Karena ada yang diharapkannya kepada orang yang didukungnya itu. Makanya saya katakan begini, saya tulis puisi. Orang seperti ini salah, dia baca iya karena guru, iya karena nasta'in. Yang dia ingat iya karena guru saja, iya karena nasta'innya lupa dia. Jadi menyembah kepada Allah, minta tolong kepada bapak ini, bapak ini, bapak ini. Akibatnya menjadi syirik. Sekalian. Padahal ujungnya jangan dipisahkan iya karena guru, iya karena nasta'in. Makanya saya melihat ini yang terjadi. Kita mengatakan negara kita ini negara bukan negara sekuler, tapi namanya sekuler. Nah, yang perlu kita petik dalam memperingati Al-Quran ini, coba di rumah sebagai ayah, sebagai suami, sudahkah memimpin istri, memimpin anak berdasarkan bimbingan Al-Quran? Itu pertanyaan. Ibu-ibu sebagai istri atau sebagai ibu, sudahkah membimbing anak melayani suami seperti yang ditunjukkan oleh Al-Quran? Itu di rumah. Keluar dari rumah sebagai apa? Mungkin sebagai pedagang, sudahkah berdagang seperti yang dibimbing oleh Al-Quran? Menjadi politikus apalagi? Sudahkah menjadi politikus yang dibimbing berdasar bimbingan Al-Quran? Jawabnya tidak. Kenapa? Buktinya seperti ini. Jadi kita menjadi bangsa yang munafik. Dulu kalau naik pesawat, di pesawat itu ada majalah, dan majalah itu ada artikel-artikel. Satu kali berapa tahun lalu, saya naik pesawat batik, di pesawat batik itu ada majalah. Di situ saya tengok ada beberapa buah lukisan. Lukisannya lukisan abstrak. Tapi judulnya apa? Lukisan bangsa munafik. Itu judulnya di majalah itu. Lukisan ini dipamerkan di Australia, tapi yang menulisnya orang Indonesia, yang membuatnya orang Indonesia. Karena lukisannya abstrak dan saya tidak ngerti lukisan abstrak, saya nggak tahu barisan yang mana yang menunjukkan bangsa munafik. Saya lihat menurut si pelukis, ini lukisan ini mewakili bangsa kita yang munafik. Saya pikir, betulkah bangsa kita? Jadi ketika mau madar di Jakarta, saya tengok kalau betullah bangsa ini bangsa munafik,